nih yang sudah menjalani kehidupan ini, walanabluwannakum bisyai'im minal khauf, terutama orang yang sudah menyempurnakan agamanya, pasti Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa waktu ada sekumpulan orang bercerita tentang pernikahan yang semakin hari semakin mengkhawatirkan, dikarenakan umur pernikahan masih cukup belia atau under 3 tahun mereka merasakan ombak pernikahan yang cukup besar. Beberapa mohon maaf sampai terjadi duduk nikah, berdiri perceraian, selang 1 bulan 2 bulan terjadi lagi. Belum lagi bahkan na'udzubillah min zalik, ada seorang laki-laki yang tega memisahkan atau menceraikan istrinya dalam keadaan hamil di anak pertama. Allahu Akbar. Berarti pernikahan ini seakan-akan menjadi momok yang menakutkan bagi beberapa orang yang ketika melihat awal-awal pernikahan yang memang cukup berat. Bahkan sampai beberapa di antaranya tidak menginginkan sebuah hubungan sampai kepada pernikahan. Oke nih, kita menikmati perjalanan hidup secara bersama. Kita ngekos bareng, ngontrak bareng, semuanya bareng. Tapi ketika diajak pernikahan, nanti dulu, nanti begini, ini kondisinya begini. Sebenarnya penting gak sih nikah? Atau nikah itu menakutkan? Nah, berbicara seperti ini, saya atas nama Sayyidina Ali sudah memiliki 2 orang anak dan sudah menjalani umur pernikahan. Jadi kalau kita bercerita apakah dia sudah mengalami atau belum, wajib kepada orang yang sudah berpengalaman agar cerita ini tidak sumbang atau cerita ini tidak lagi menjadi sekedar benar atau tidak, melainkan berdasarkan based on pengalaman. Ternyata dalam kasus pernikahan ini itu menjadi satu cacatan tersendiri yang diberikan oleh baginda Rasul Muhammad SAW di sebuah hadis yang cukup panjang. Baginda Rasul mengatakan dengan kalimat, an-nikahu min sunnati faman lam ya'mal bi sunnati falaysa minni. Orang yang menikah adalah orang yang mengamalkan sunnahku. Ketika dia tidak mengamalkan sunnahku, ngeri banget Rasul menjawab, falaysa minni, berarti dia bukan dari golongan saya. Hei, akhir zaman kita nggak jadi golongan Nabi Allah Muhammad, terus golongan siapa dong? Sementara nikah ini menjadi satu konsekuensi yang memang dikatakan oleh Rasulullah SAW untuk memiliki kepentingan-kepentingan yang ingin kaya nikah, yang ingin merasa hidupnya tenang nikah. Kalian anggap semua kenikmatan-kenikmatan di atas dunia ini didapatkan itu hanya semu belaka jika tidak diiringi dengan pernikahan. Bahkan lebih jauh lagi, ada hadis yang disampaikan oleh baginda Rasul Muhammad SAW dengan kalimat, ayyuma syabbun tazawwaja fi hadasati sinnih ajja syaitanu ya wailah asami minni dinuh. Siapapun pemuda yang menikah di usia yang muda, maka setan berteriak, aduh hancur diriku, aduh hancurnya aku, dia telah menjaga agamanya dariku. Allahu Akbar. Berarti nih yang masih muda, yang menikah itu bukan menjadi masalah. Karena setiap setan pun berteriak. Siapapun yang menikah di waktu muda, maka dia sedang melaknat setan secara terang-terangan. Namun kita paham nih, kondisi perekonomian semakin morat-marit, kondisi cobaan kok seperti ini, kondisi kehidupan kok begini. Bukankah aku sudah menikah? Bukankah janji Allah Azza wa Jal ketika kita sudah menikah Allah akan memberikan rezeki yang berlimpah? Sebelum sampai ke fase rezeki yang berlimpah, sebagian kaul ulama mengatakan di bawah 3 tahun, di bawah 5 tahun akan memiliki satu fase tersendiri. Bagaimana fase itu? Dikatakan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 155, Allah mengucapkan kalimat yang cukup jelas dan tegas. Dengan kalimat, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Kata Allah Azza wa Jal, kamu nih
yang sudah menjalani kehidupan ini, walanabluwannakum bisyai'im minal khauf. Terutama orang yang sudah menyempurnakan agamanya. Pasti di sini masalahnya nih. Kita lalai pada ayat ini. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf. Pertama kali Allah tanamkan kepada orang-orang yang menyempurnakan agama, Allah uji dengan kalimat pertama minal khauf. Ketakutan. Ya Allah, pekerjaan belum punya, tapi kok sudah berumah tangga. Ya Allah, ini nikah dibayarin oleh orang tua, mahar atau adatnya dibantu oleh keluarga. Terus aku mau ngasih makan apa? Belum lagi syukur alhamdulillah, berumah tangga baru 2 bulan 3 bulan, istri positif hamil, alhamdulillah. Tetapi sang ayah berpikir, ya Allah, mau ngasih rezeki dari mana? Mau beli pampers seperti apa, mau beli susu yang bagaimana. Nah, di sini adalah satu konsekuensi yang memang ingin Allah tunjukkan kepada hambanya, kita semuanya, bahwa memang akan diuji. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf. Pertama kali ketakutan kita, digoncang jiwa kita dengan keadaan ini bagaimana, ini seperti apa, bagaimana makan besok, apa yang harus kita lakukan. Baru ujian yang kedua, walju. Setiap orang yang sudah menikah akan diuji dengan kalimat walju, yakni kelaparan. Berapa banyak orang yang sudah berkeluarga, ternyata sebelum berkeluarga sukses karirnya. Ketika berkeluarga, hidup ngontrak, makan ya seala kadarnya, bahkan berlaukan dengan kecap. Bahkan sekiranya yang penting dapat makan aja udah alhamdulillah. Ini memang salah satu konsekuensi. Jelas kok Allah katakan di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 155 sampai pada kalimat Allah uji dengan kalimat walju. Setiap kita akan merasakan kelaparan. Apa yang kelima? Wa naqsim minal amwal. Yang awalnya kita memiliki harta yang cukup. Wa naqsim minal amwal, kata Allah Azza wa Jal, setiap harta yang kita miliki akan terasa kurang. Bahkan lebih jauhnya lagi, harta tersebut yang sudah kita miliki, Allah ambil dengan cara yang tidak terduga-duga. Mohon maaf, sebelum menikah bisa menyimpan keuangan sampai sekian puluh bahkan ratusan juta. Udah menikah malah kenal judi. Bukannya mengurus rumah tangga, malah habis yang ada di rumah dijual semuanya. Yang sekiranya sebelum menikah karirnya cemerlang dengan tuntutan ini dan itu, pas sampai menikah, maka karirnya berantakan dan hancur dalam rumah tangga. Maka pada posisi selanjutnya Allah katakan dengan kalimat wal anfusi was samarat. Bahkan orang yang menikah ini kadang ada kalanya Allah uji dengan kalimat wal anfusi was samarat. Pertama, di antara orang yang terkasihnya diambil oleh Allah Azza wa Jalla. Yakni kita kenal dengan kalimat kematian. Oh, kita biasa nih minta tolong sama orang tua. Kita udah nikah, anak belum lahir, istri lagi ngandung, malah kejadiannya orang tua meninggal dunia. Gak ada tempat kita bergantung. Kita biasanya alhamdulillah kita bisa untuk mendapatkan rezeki, nggak kerja lagi, tapi mulailah berkebun, mulailah mendapatkan hal-hal makanan-makanan yang terbaik. Bahkan sampai ke posisi wasamarat, makanan-makanan yang berbentuk buah-buahan atau bisa dibilang hasil alam, itu masih Allah uji kepada kita semuanya. Makanya sampai di puncak kalimat wabasyiriz sabirin. Allah karim. Orang yang menang dalam rumah tangga ini adalah orang yang sabar, orang yang tidak lagi terlalu mengkhawatirkan apa sih yang mau didapatkan dalam pernikahan ini. Syukur alhamdulillah bisa alhamdulillah Ustadz, nikmat rezekinya cukup, alhamdulillah. Anaknya lahir dengan selamat, alhamdulillah. Kehidupan masih bisa tenang, alhamdulillah. Tapi ingat, pemenang-pemenang dari orang yang menjalani rumah tangga di bawah 5 tahun, di bawah 3 tahun, akan dibuktikan dengan kalimat seberapa sabar dia melewati kehidupan ini. Beruntung kalau sekiranya kita menikah dengan orang yang kita kenal track dan recordnya. Tapi ternyata kita baru nikah dengan cara langsung dikenalin dan menikah. Belum lagi setelah nikah kita LDR lagi. Maka hal ini akan menjadi ujian-ujian tersendiri agar apapun yang kita jalani dalam hidup ini, terutama di awal pernikahan, terasa. Maka saya sampaikan kepada seluruh jamaah sekalian, dalam perjalanan hidup ini,
disampaikan oleh beberapa kaul ulama mengatakan dengan kalimat pernikahan itu ibaratkan sebuah kapal besar. Ketika sang suami berada di atas kapal dan menggandeng sang istri untuk menaiki kapalnya. Ketika kapal ini mulai berlayar, maka di saat itu ombak akan datang. Di saat itu akan badai mulai muncul. Maka bagaimana yang harus kita lakukan? Sekuat apapun ombak yang menerpa kehidupan berumah tangga, jangan pernah keluar untuk menceritakan kepada orang lain. Sehebat apapun permasalahan yang terjadi di dalam kapal, jangan pernah melompat untuk keluar seakan-akan ini kapal akan hancur. Tidak. Sehebat apapun badai dan masalah yang datang di dalam rumah tangga, untuk kita teman-teman sekalian yang muda-mudi masih awal-awal pernikahan, maka saya minta tolong ketika ini terjadi, bahkan jangan mudah untuk bercerita kepada siapapun, termasuk orang tua sendiri, termasuk keluarga kandung sendiri, termasuk besti-besti kita sendiri. Karena dikhawatirkan mereka hanya dengar dari cerita, tapi mereka tidak mengalami dan tidak merasakan apa yang kita jalani. Khawatirnya mereka hanya menyimpulkan pada satu kondisi tertentu, sementara terancam kondisi kita seumur hidup. Ingat, seorang perempuan yang sudah menikah adalah mulia karena statusnya sebagai seorang istri. Tetapi apabila dia sudah selesai membangun rumah tangga, na'udzubillah min zalik, sampai terjadi perceraian hidup di atas dunia, maka tidaklah menjadi manusia yang mulia lagi karena statusnya sudah menjadi janda. Seorang suami menjadi mulia karena dia bisa bertanggung jawab kepada anak dan istrinya. Dan tidak akan ada lagi kata mulia bagi seorang laki-laki yang berstatus duda, tetapi dia tidak bisa memikul amanah tanggung jawab keluarga yang diembannya selama ini. Maka beruntunglah kepada kita semuanya yang sampai hari ini masih bisa menjalani rumah tangga dalam keadaan apapun. Semoga kita diberikan oleh Allah kesabaran. Karena pada penutup ayat ini saya tutup dengan kalimat pada Quran surah Al-Baqarah ayat 155 tadi, wa basyirish shabirin. Kabar bergembira bagi orang-orang yang sabar, karena setiap masalah dari minal khauf wal ju' wa naqsi minal amwal wal anfusi was samarat, semua permasalahan itu hanya tinggal menunggu waktunya aja kok. Insyaallah akan selesai dengan sendirinya, dan rizki itu akan didatangkan dari Allah Azza wa Jal, agar kita semua bisa menikmati dan menyempurnakan agama kita dengan sempurna, sehingga kita bisa sukses dari dunia hingga akhirat dalam mahligai rumah tangga. Saya atas nama Sayyidina Ali akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.